Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini membahas tema ketika ibadah kehilangan hormat. Mengembalikan hati kepada Sang Bapa dan Tuhan. Kitab Maleakhi ditulis pada masa ketika umat Israel sudah kembali dari pembuangan dan bait Allah sudah dibangun kembali. Secara rutin mereka melakukan ibadah dan memberikan persembahan. Namun ada masalah besar yang terjadi. Hati mereka telah menjadi dingin dan ibadah mereka menjadi sekedar rutinitas yang hambar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan teguran keras melalui 3 poin penting dalam ayat ini. Teguran yang pertama adalah ketidaksinkronan antara status dan sikap. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sering menyapa Allah sebagai Bapa atau Tuan atau Tuhan. Namun Tuhan menggugat logika kita. Jika Dia adalah Bapa, di mana rasa hormat kita? Jika Dia adalah Tuan, di manakah rasa takut gentar kita? Seringkali kita merasa memiliki status sebagai anak Allah, tetapi hidup kita tidak mencerminkan ketaatan kepada Bapa. Kita memanggilnya Tuhan, tetapi kita sendiri yang menjadi tuan atas hidup kita. Teguran yang kedua adalah bahaya formalitas agama. Saudara-saudara terkasih, teguran ini dialamatkan secara khusus kepada para imam. Mereka adalah orang-orang yang paling sibuk di bait Allah. Namun Tuhan berkata kepada mereka, menghina namaku. Mengapa? Karena mereka melakukan tugas-tugas rohani tanpa kasih dan rasa gentar. Mereka memberikan persembahan yang cacat, seperti yang dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kesibukan dalam pelayanan atau rutinitas pergi ke gereja tidak otomatis berarti kita sedang menghormati Tuhan. Tuhan tidak mencari aktivitas kita, Dia mencari rasa hormat di balik aktivitas tersebut. Teguran yang ketiga adalah kebutaan rohani. Bagaimanakah kami menghina namamu? Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian yang paling menyedihkan adalah respon para imam. Mereka tidak merasa telah berbuat salah. Mereka merasa sudah menjalankan prosedur. Jadi mereka bingung saat ditegur. Inilah bahaya dari dosa yang membatu. Kita merasa baik-baik saja hanya karena kita masih beribadah secara lahiriah, padahal hati kita sudah jauh. Kebutaan rohani membuat kita tidak sadar bahwa kualitas pemberian, waktu dan ketaatan kita sebenarnya sedang menghina kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, menghormati Tuhan bukan berarti sekedar tidak berbuat jahat. Menghormati Tuhan berarti memberikan yang terbaik, waktu terbaik, perhatian terbaik, dan hati yang penuh dengan kegentaran, kehormatan akan keagungan Tuhan. Jangan biarkan ibadah kita menjadi sia-sia dari kesibukan kita. Marilah kita kembalikan rasa hormat itu. Jika Dia adalah Bapa kita, biarlah hidup kita membuktikannya melalui rasa hormat yang tulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat
Firman Tuhan pagi hari ini adalah sebuah gugatan kasih dari Tuhan kepada umatnya, khususnya para pemimpin rohani atau imam. Ayat ini menelanjangi kemunafikan dan penurunan standar dalam penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui bagian firman Tuhan ini juga ada poin-poin mendalam yang dapat kita renungkan. Poin yang pertama adalah ketidaksinkronan antara gelar dan sikap. Tuhan menggunakan logika hubungan manusiawi yang paling mendasar, Bapa dan anak, dan Tuan dan hamba. Secara teori, anak menghormati Bapa dan hamba takut kepada tuannya. Kita sering dengan fasih menyapa Tuhan sebagai Bapa dalam doa dan menyebutnya Tuhan dalam lagu pujian kita. Namun Tuhan bertanya, di mana buktinya? Jika Dia benar-benar Bapa kita, apakah keputusan hidup kita menghormatinya? Jika Dia benar-benar Tuhan kita, apakah kita tunduk pada otoritasnya? Ayat ini mengajak kita memeriksa apakah sebutan kita kepada Tuhan hanya sebatas label bibir atau ketaatan dalam hati. Poin yang kedua adalah bahaya kebutaan rohani atau spiritual blindness. Bagian paling mengejutkan adalah respon para imam. Bagaimanakah kami menghina namamu? Mereka merasa sudah melakukan tugas di bait Allah. Mereka memberikan persembahan dan menjalankan ritual dengan benar. Mereka tidak merasa telah berbuat salah. Dosa yang paling berbahaya bukan hanya pemberontakan terbuka, melainkan ketidaksadaran rohani. Kita bisa rajin ke gereja, aktif melayani dan memberikan persembahan, namun sebenarnya sedang menghina Tuhan karena hati kita sudah dingin. Kita menghina Tuhan ketika kita menganggap ibadah sebagai rutinitas yang membosankan atau sekedar menggugurkan kewajiban yang ada. Poin yang ketiga adalah menghina Tuhan dengan memberi sisa-sisa. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di ayat 6, konteks selanjutnya ayat 7 dan 8 menjelaskan bahwa mereka menghina Tuhan dengan membawa persembahan yang buta, timpang dan sakit. Kita menghina nama Tuhan ketika kita memberikan yang cacat kepadanya, yaitu waktu yang sisa, saat-saat kita sudah lelah, tenaga yang sisa, atau keuangan yang sisa. Menghormati Tuhan berarti menaruh Dia sebagai prioritas utama dalam hidup kita dan bukan sekedar cadangan. Apakah kita memperlakukan Tuhan lebih rendah daripada atasan di kantor atau orang penting di dunia ini? Poin yang keempat adalah teguran khusus bagi pelayan Tuhan atau para imam. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditunjukkan kepada para imam yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga kekudusan nama Tuhan. Semakin dekat seseorang dengan pelayanan altar atau gereja, semakin besar risiko mereka menjadi terbiasa dengan hal-hal kudus. Perenungan bagi para pelayan Tuhan pagi hari ini, apakah pelayanan kita lahir dari rasa hormat yang dalam kepada Tuhan, atau sekedar profesionalisme tanpa roh? Jangan sampai tangan kita sibuk melayani, tapi hati kita menghina Sang Tuhan yang kita layani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menginginkan ritual tanpa rasa hormat. Dia lebih memilih pintu bait Allah ditutup daripada menerima ibadah yang tidak menghargai kemuliaannya. Karena itu, mari kita kembalikan kualitas hati kita dalam memandang Tuhan sebagai Bapa yang kita cintai dan sebagai Tuhan yang kita segani. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk lebih lagi kagum dan hormat kepada Tuhan dengan sepenuh hati di dalam seluruh aspek hidup kita. Biarlah senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini kita lalui dengan penuh sukacita, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat. Biarlah seluruh hidup kita sepanjang hari ini senantiasa mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan.
Biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.